Shalom Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Selamat bertemu kembali di pagi hari yang indah ini. Walaupun nanti tayang jam berapa, nggak tahu. Tetapi saya mau menyapa Anda di hari ini. Semoga kekuatan Tuhan dan juga urapan Allah, penyertaan Allah, iman dari Tuhan tetap menyertai kehidupan kita, sehingga dalam perjalanan kehidupan hari ini Tuhan tetap menyatakan kekuatan dan kuasanya dan menyertai kita kemanapun kita pergi. Puji nama Tuhan. Di pagi hari ini saya mau menyampaikan tema kepada kita, hidup benar, dan saya mengambilnya dalam Titus 1 ayat yang ke-15 dan ke-16. Bagi orang suci semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman suatu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Jadi firman Allah katakan bahwa orang beriman, orang benar itu selalu akan melakukan apa yang berkenan di hadapan Allah. Dia tidak akan menyangkali perbuatan-perbuatan Allah, tetapi dia justru karena dia mengenal Allah, dia tidak ada sandiwara di hadapan Allah, tetapi dia sungguh-sungguh hidup. Jadi ketika orang benar itu hidup, dia harus hidup, yang pertama hidup di hadapan Allah secara benar. Jadi orang yang hidup di hadapan Allah secara benar tidak ada sandiwara di situ, real. Kalau iya, tidak. Dia mengenal Allah, benar-benar mengenal Allah. Dia mengenal siapa Allah, kemahakuasaan Allah. Saya punya teman ya yang tetapi ya orang ini ya hidupnya tidak baiklah, tetapi rajin untuk beribadah, rajin untuk melakukan, tetapi hidupnya tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi jam-jam doa ya hadir. Jadi kita hidup benar bukan seperti itu. Hidup benar sungguh-sungguh dimanapun kita ada, apalagi di hadapan Tuhan. Karena di hadapan Tuhan kita tidak bisa bersandiwara. Di hadapan Tuhan kita tidak bisa bermuka dua, tetapi harus ya di atas ya, tidak di atas tidak. Jadi orang yang hidup benar di hadapan Tuhan itu adalah orang yang taat, hidup melakukan kebenaran, dan hidup dalam kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Yang kedua, hidup orang benar itu harus hidup benar di dalam gereja. Banyak orang hidup nggak benar dalam gereja, tapi memang dia datang ke dalam gereja. Dia datang bukan untuk beribadah, tetapi untuk merumpi. Datang untuk menjelek-jelekkan orang, datang untuk melihat kelas-kelas manusia dan lain sebagainya. Tetapi orang benar itu harus hidup di dalam gereja secara benar. Karena apa? Itu tuntutan Tuhan, itu kehendak Allah. Kita tidak boleh mencelakai orang, tidak boleh memfitnah orang, tidak boleh mengata-ngatakan orang, apalagi merendahkan Allah. Karena ketika kita merendahkan Allah, ketika kita merendahkan Tuhan, maka ketika kita merendahkan sesama kita, sebenarnya kita sedang merendahkan Allah. Dan itu karena kita tahu bahwa kita semua adalah ciptaan Allah. Siapapun, dimanapun kita, apapun suku, agama, dan rasnya, kita tidak boleh merendahkan orang, kita tidak boleh melecehkan mereka, kita tidak boleh berbuat jahat terhadap mereka, tapi justru setidak-tidaknya Anda bisa berdoa kepada mereka supaya ketentraman, kedamaian senantiasa ada di dalam mereka. Sebagaimana orang benar itu hidup di dalam gereja, itu harus hidup secara benar. Jangan ya saya ada orang dipercaya memegang uang, tapi uangnya dimakan ya, dianggap sebagai bendahara, tetapi
uangnya dimakan. Halo saudaraku, jangan ya, jangan. Jadi tidak boleh. Tetapi ada orang seperti itu. Jadi kita sebagai orang yang percaya, orang yang benar di hadapan Tuhan, kita harus hidup dalam gereja Tuhan secara benar. Lalu kemudian hidup benar di tengah-tengah masyarakat. Ya, tidak ada sandiwara. Saya katakan tidak ada sandiwara. Benar hidup baik di tengah-tengah masyarakat. Hidup benar di tengah-tengah masyarakat. Jadi kita kan yang namanya berlingkungan ini, ya kita harus membangun persahabatan secara baik. Kita harus membangun sesuatu yang baik. Jadi kemarin saya 2 kali ditanya orang nomor togel. Jadi karena saya lari-lari di tengah kampung ya, jadi saya lari-lari di tengah kampung. Jadi Pak Pendeta, terus dia bilang begini, Pak Pendeta, dia secara berbisik apa, Pak Pendeta nomor berapa? Yang keluar hari ini saya hanya ketawa saja. Ya begitulah kadang-kadang kalau sudah akrab saya nanya, Pak Pendeta nomor berapa? Ya, terus saya kan lari di tengah kampung itu sampai 5 kali putaran sambil saya berdoa kepada Tuhan. Lalu kemudian ketemu lagi. Ini Pak Pendeta sebuah ini nomor berapa? Maaf. Ya, tetapi mau saya katakan dimanapun kita ada, jangan apalagi di tengah-tengah masyarakat, jadilah teladan. Kadang-kala mereka beranggapan kalau pendeta itu ngomong pasti jadi kalau di nomor togel diberitahu pasti akan terus. Ya, kalau itu terjadi, ya apa gunanya kita kalau kita katakan nomor sekian, misalnya, ya. Misalnya kita katakan demikian, gak ada gunanya. Saya pada waktu yang lalu mengusir setan, ya. Jadi ketika saya mengusir setan, dia bilang waktu itu masih SD SB. Ya, ketika saya mengusir setan dikasih. Kalau Anda mau kaya dikatakan begitu, apa nomor ini? Orang sudah saya lihat mencatat. Setan dipercaya. Tapi saya nggak ingat pada waktu apakah itu keluar atau tidak, karena tujuan saya bukan itu. Karena tujuan saya adalah untuk mengusir orang yang dirasuk, setan yang merasuk orang tersebut. Dan pada akhirnya dia keluar ya dengan berbagai manifestasi yang ada di dalam diri orang tersebut. Nah, jadi di situ kita perlunya hidup di tengah-tengah masyarakat, sehingga siapapun yang misalnya kerasukan, ada dulu beberapa waktu kalau orang kerasukan pasti saya dipanggil untuk melayani mereka. Sementara mereka tahu saya pendeta, mereka bukan orang percaya, tetapi mereka tahu bahwa ketika kita berdoa kepada mereka, maka mereka akan mendapatkan pertolongan. Karena kita juga ketika mendoakan orang, ya kita tidak pernah meminta bayaran, ya kita tidak meminta syarat juga, tidak meminta ini dan itu, karena nggak ada gunanya kan meminta ini dan itu. Sama seperti saya dulu ketika sudah seluruh orang-orang hebat di NTB, bahkan dari Bali dikatakan dipanggil, tapi anak ini tidak bisa karena dia juga dirasuk setan 250 tahun, dan saya menumpangkan mengusirnya dalam nama Yesus, dan dia setan itu segera keluar. Tetapi
ketika terus menerus, ketika dia kumat, dipanggil dia kumat karena tidak menerima Yesus. Sampai pada akhirnya saya katakan, anak ibu ya hanya bisa terbebas secara penuh ketika dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan pada akhirnya dia sembuh, dan kemudian setelah saya pulang, saya diamplopi uang untuk dibawa. Terus saya katakan saya tolak, karena saya diberi dengan cuma-cuma, maka saya akan berikan dengan cuma-cuma. Tapi apa yang terjadi? Orang tersebut, Pak, setiap kali orang saya panggil, ini, belum lagi uang sakunya, belum lagi uang perjalanannya. Ya itu urusan mereka, bukan urusan saya. Tapi saya mengatakan, Yesus memberi saya gratis, maka saya akan berikan cuma-cuma. Jadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat, orang benar itu harusnya menjadi terang dan berkat yang bisa mereka harapkan, dalam arti di mana kita bisa menjadi penolong mereka. Dan yang terakhir adalah yang mau saya katakan, hidup benar di dalam pekerjaan. Jadi banyak orang ya hidupnya bekerja tidak baik, pedagang menipu timbangan. Dulu saya ketika saya belanja gula misalnya di pasar, pasti saja kurang. Jadi saya bilang sama istri saya, ya lebih baik kita beli karungan saja, kita timbang sendiri apa. Karena ketika itu kurang, pasti saya akan ambil gula saya untuk menambahnya ke dalam, supaya tidak. Karena apa? Kita tidak boleh mengurangi timbangan, dan kita tidak boleh mengurangi hak orang. Itu di dalam pekerjaan, di dalam bisnis, tidak ada boleh kecurangan. Tapi banyak orang ya ketika berbisnis, saya ini banyak kali ditipu orang. Ketika berbisnis, ketika membantu seseorang, ya banyak kali ditipu. Tujuan kita adalah sebenarnya mengangkat mereka supaya lebih baik dengan memberikan tanggung jawab kepada mereka, tetapi pada akhirnya mereka tidak dapat percaya di dalam hal itu. Padahal ketika saya menyampaikan hal yang paling perlu dalam kehidupan ini adalah kejujuran. Ketika Anda jujur, maka semuanya akan baik. Tetapi ketika Anda tidak jujur, Anda akan rugi sendiri. Anda akan menikmati kerugian Anda sendiri. Mungkin untuk sementara saya rugi, tetapi tidak, karena saya tahu bahwa Tuhan akan menyatakan kebaikan-kebaikan di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi hidup benar di hadapan Allah, hidup benar di dalam gereja, hidup benar di tengah-tengah masyarakat, hidup benar dalam pekerjaan kita. Ketika kita melakukan itu, saya yakin dan percaya apa yang dikatakan oleh Tuhan, kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tapi damai sejahtera, sukacita, dan damai sejahtera, kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita di dalam Roh Kudus. Karena apa? Kita mengabdi kepada Tuhan, kita mengenal Tuhan, bukan kita melecehkan Tuhan, bukan kita merendahkan Tuhan, bukan kita merendahkan kemampuannya, tidak, tetapi justru mempercayai orang-orang benar itu pasti mempercayai Allah secara penuh, supaya Allah terus mengendalikan hidupnya, menolong kehidupannya untuk terus bisa melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan dan sesama. Karena bagaimanapun ketika kita berbisnis, kita melakukannya dengan baik dan benar, Tuhan akan memberkati. Tetapi ketika kita lakukan dengan cara-cara yang curang, akan terjadi hal-hal yang tidak baik. Saya ingatkan lagi, ada seorang perwira polisi, dan itu sangat berkesan sebenarnya kepada saya di tengah-tengah tugasnya sebagai polisi. Dia mengatakan bahwa dia mengatakan, apakah yang saya makan ini, apakah yang saya minum ini benar-benar benar saya dapat atau tidak. Bahwa saya tidak akan memberikan makan anak istri saya dengan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang didapat dengan cara-cara yang tidak baik. Kalau melihat jabatannya, dia bisa saja melakukan itu.
Tapi saya salut, saya kagum, dan sebenarnya sudah pernah saya katakan karena ini ada kaitannya di tengah-tengah, dan saya ada beberapa aparat perwira yang saya kenal yang melakukan hal yang seperti itu, sampai dia pernah berkata, saya ketika dia hidup di dalam ketidakbenaran, dia bercerita sendiri, nah hati saya tidak ada damai, hati saya ini dan itu, memang uang saya banyak Pak Pendeta, tetapi saya tidak pernah mengalami damai. Tapi ketika saya meninggalkan cara-cara yang tidak berkenan, saya mengalami kenikmatan, saya mengalami damai, sukacita, hidup keluarga saya, anak-anak saya, semuanya hidup seturut dengan kehendak Allah. Itulah orang-orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang benar di hadapan, di dalam pekerjaan mereka. Jadi kita satu kali lagi sebagai terakhir saya mengatakan, mari kita hidup benar di hadapan Tuhan, di dalam dimanapun kita bekerja, karena Tuhan sudah berkata, apa saja yang kau lakukan, lakukanlah bagi kemuliaan Tuhan. Jadi ketika kita, apa saja yang kita lakukan, lakukanlah bagi kemuliaan Tuhan. Apa saja yang kau lakukanlah dengan sungguh-sungguh seperti kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Dan kalau kita lakukan hal seperti itu, maka sungguh-sungguhlah kita sebenarnya orang yang terpanggil hidup benar di hadapan Tuhan dan sesama. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Di pagi hari yang indah ini, kami mohon kekuatan Tuhan, urapan Allah menyertai sahabat-sahabat kami, rekan-rekan kami, mereka-mereka yang ada di seluruh Indonesia, bahkan dunia ini Tuhan. Kami berdoa agar mereka tetap dalam perlindungan Tuhan dan bersehati, sepakat dalam kehidupan ini bersama untuk hidup benar di hadapan Allah. Bukan hanya hidup benar di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah keluarga, tetapi di hadapan Tuhan, di hadapan di gereja, dalam tengah-tengah masyarakat, dan di dalam pekerjaan dimanapun kami. Karena keempat aktivitas ini kami sebagai orang-orang yang beriman kepadamu. Terima kasih, dan bagi mereka-mereka yang sakit, kami doakan mereka supaya apapun sakit mereka, di dalam nama Tuhan Yesus hadir kepada mereka Tuhan. Taruh tangan di tempat yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi Anda yang sakit apa saja, COVID-kah, berbagai penyakit lainnya, dalam nama Tuhan Yesus mari Engkau tumpangkan tangan atas mereka, dan oleh bilur-bilur menjadi kesembuhan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, dan kami juga berdoa bagi mereka-mereka yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia ini olehnya kita dapat diselamatkan selain dalam nama Yesus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sahabat. Kalau engkau orangnya, mari angkat tanganmu, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya sadar saya adalah orang berdosa, saya butuh Tuhan, saya mengaku segala dosa dan kejahatan yang pernah aku lakukan. Saat ini kubuka hatiku, masuklah dalam hatiku, dan menjadi Tuhan, menjadi Raja. Terima kasih Tuhan, dan biarlah kebenaran Tuhan tinggal dalam kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Bagi Anda yang mengalami permasalahan, kesulitan dalam kehidupan, Tuhan adalah jawaban dalam setiap kehidupan. Allah kekayaan dan kemuliaan. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berkorban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Kalau engkau orangnya, angkat tanganmu di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus datang kepada mereka yang mengalami kesulitan dalam kehidupan mereka, mengalami mungkin masalah dalam pekerjaan, dalam ekonomi. Tuhan, urusan utang piutang, mari Engkau Allah yang baik menolong mereka, membuka jalan bagi mereka sehingga mereka tetap bisa hidup menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih. Seperti ini kami tetap mau berdoa, biarkan Engkau Allah menyatakan segala kasih kemurahan-Mu kepada kami seluruh anak bangsa, bahkan bangsa-bangsa. Terima kasih Bapak di surga, pemimpin kami, Presiden dan Wakil Presiden, dan para pejabat, para menteri, dan juga gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, aparat, semuanya Tuhan diberkati oleh Tuhan. Kami semuanya diberkati.
bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan kami berdoa. Terima kasih. Haleluya. Salam Indonesia, salam Nusantara. Tuhan Yesus memberkati dan biarkan kita beraktivitas dalam terang firman Allah. Haleluya.